ketemu lagi nih sama Revi di acaranya Mau Jadi App, we help you to become professional. Ngomong-ngomong nih, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Tapi yang pasti jangan khawatir, di sini aku udah kedatangan sama mahasiswa berprestasi. Boleh dong kenalin. Hai Kak. Halo. Perkenalan dulu yuk biar semua teman-teman tahu nih siapa nih kakak gitu loh. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Angelina Aprilia Rahmawati. Aku jurusan pendidikan khusus di Universitas Pendidikan Indonesia. Sekarang mau OTW ke semester 5. Jadi aku angkatan 2019. Wah, keren banget. Ngomong-ngomong nih Kak, boleh nggak sih diceritain dari kakak orang mana, dari SMA mana gitu loh. Ceritain yuk. Boleh banget. Oke. Jadi aku asli Bandung. Aku daerahnya di Kiara Condong. Mungkin teman-teman Kiara Condong halo. Terus aku SMP-nya SMP dari SD sampai SMP itu di Bandung. Cuman waktu itu karena satu dan lain hal, aku SMA-nya pindah ke Tasik, daerah Suryalaya, daerah santri-santri gitu. Oh iya. Nah, kalau buat sekarang apa sih Kak kesibukannya? Kesibukannya, alhamdulillah sih ya dikasih banyak kesempatan, jadi selalu sibuk gitu loh. Kayak alhamdulillah gitu bisa produktif. Untuk sekarang sih kesibukannya aku pastinya kuliah. Sekarang juga lagi ngambil semester pendek. Ya. Terus atau semester padat sih itu disebutnya. Iya. SP. Terus aku aktif di organisasi. Ada kurang lebih 4. Ada di organisasi jurusan. Aku juga sekarang keterima di BEM. Lalu juga aku di tingkat Bandung ada ISEK Bandung. Terus juga aku aktif di kajian tentang gender gitu di UPI. Terus di organisasi luarnya aku volunteer di rumah belajar, dan aku juga di ISEK yang tadi, ISEK Bandung. Oh iya. Buat organisasinya sendiri nih Kak, dari tahun 2019 kan, diceritain dong sampai sekarang malah masih nih, ya kan? Masih. Diceritain dong salah satu yang kayak organisasi yang kakak seneng banget nih di organisasi ini. Oke. Iya. Kayaknya semua organisasi aku seneng ya, sampai kayak ngambilnya tuh banyak gitu. Karena emang ternyata aku sadarin aku seorang generalis, jadi seneng belajar hal-hal baru gitu. Wah, keren banget ya. Aduh, kalau udah bosan sama yang ini tuh ngambil yang ini, Iya. gitu. Untuk sekarang sih, kalau dari awal 2019 mungkin kata awal aku masuk, aku pertama menjabati sebagai koordinator angkatan 2019. Dan kebetulan juga dari awal jurusan aku gitu ya, sampai tahun 2019 kemarin, aku itu koordinator perempuan pertama yang kayak mengetuai menjadi ketua dari sekitar 96 mahasiswa gitu untuk di awal-awal perkuliahan. Itu alhamdulillah sampai sekarang, karena nggak ada demis ya kalau untuk koordinator. Nah, terus dari situ di semester selanjutnya aku di himpunan. Semester 1 itu ini langsung organisasi aja atau bebas ini? Boleh lah, kakak mau ceritanya gimana? Organisasi dulu boleh. Nah, nanti di tahun selanjutnya aku di himpunan sebagai staff dulu pastinya, kaderisasi. Lalu sekarang naik lagi ketua bidang pengembangan sumber daya organisasi. Alhamdulillah juga jadi belajar nih kayak memanage 2 biro. Terus selanjutnya di semester sekarang sih, di tahun sekarang itu cukup banyak juga organisasinya. Jadi aku sembari menjadi ketua PSDO, aku juga menjadi anggota dari BEM. Lalu juga aku juga anggota talent management dari ISEK, dan ya itu yang tadi aku sebutin organisasi-organisasi. Nah, sekarang aku mau nanya nih, kan organisasi kakak banyak banget nih ngikutinnya. Nah, itu tuh keinginan sendiri atau kayak kan kadang-kadang anak-anak zaman sekarang kayak mahasiswa sekarang kayak ikut rame-nya gitu, kayak yuk ikutan ini yuk, apa karena emang kakak suka gitu dari awalnya gitu? Awalnya alhamdulillah sih memang selalu punya motivasi dari internal dulu gitu dibanding dari eksternal. Jadi ketika ikut apa-apa, sibuk apa-apa, memang motivasinya dari diri sendiri dulu gitu. Oh iya, jadi kayak yang diri sendiri aja dulu, kayak kalau nggak dari diri sendiri nggak mungkin lah itu kita bisa jalanin ya kan. Betul. Kakak kan ini kakak di mahasiswa kampus Universitas Pendidikan Indonesia.
Nah, awalnya bisa masuk gimana sih, Kak? Aduh, kalau Pingin gitu- tahu nih, kita kan pasti kepo lah ya buat semua yang nonton. Waduh, kalau misalkan nyeritain awal masuk kuliah agak struggle gini ya, agak Iya. curhat gitu nggak Iya, apa-apa, iya. Kak? Nggak apa-apa, Oh, santai nggak aja di sini apa-apa. tuh kayak Oke. ya curhat aja. Curhat aja nih ya. Oke, teman-teman. Jadi kalau mau boleh curhat sih, karena ada alasan juga kenapa dari SMP lalu SMA pindah ke Tasik itu karena ada masalah juga kebetulan, dan di situ itu jadi cukup menyulitkan nih buat lanjut kuliah dari segi ekonomi, dari segi keadaan lingkungan juga kayaknya agak memberatkan gitu. Nah dari situ eh, sempat juga dari orang tua tuh lebih mendukung kayak udah teteh kerja aja dulu gitu. Aduh. Kan anak pertama teh Iya. gitu, anak pertama kerja aja dulu katanya gitu. Cuman kayak kayaknya aku sukanya belajar deh gitu, terus Iya, kayak iya, aku iya, ngerasa iya. ada beberapa hal yang pengen aku gali lebih dalam. Terus kayak dari situ diem-diem nih daftar SBM, gak bilang Iya, orang iya. tua. Terus kayak waktu itu inget banget daftar SBM-nya tuh minjem uang dulu gitu ke Aduh. temen, karena gak minta ke orang tua gitu kan, terus bayar sendiri. Terus kayak ke Bandung untuk tesnya sendiri. Terus tiba-tiba daftar beasiswa juga sendiri. Terus tiba-tiba alhamdulillah dari pengumuman SBM, terus orang tua udah mulai kayak selamat ya gitu. Terus gak lama kemudian datang juga pengumuman bahwa aku lolos beasiswa. Jadi kayak orang tua jadi yang awalnya gak mendukung, tapi ketika misalkan kita nunjukin bahwa udah bapak nggak usah khawatir, aku mau, tapi aku juga bertanggung jawab kok sama keputusan Nah aku gitu. kadang orang tua kayak yang Sebenarnya nggak nolak tuh karena khawatir iya, gitu. khawatir Ya. gitu loh. Padahal pasti dukung aja sih ujung-ujungnya kan. Benar. Jadi pas waktu itu dapat beasiswa jadi kayaknya kayak teteh bisa ya, kayak tanggung jawab sama keputusan teteh. Iya sok atuh mangga kayak gitu. Jadi aku kuliah lah sampai sekarang gitu. Iya. Nah, buat sekarang kan ini mahasiswa nih ya. Buat pekerjaan ada nggak sih kayak aku nih mahasiswa gitu kayak, tapi aku sambil ngelakuin pekerjaan, ada nggak sih? Ada Banget pasti dong. Gimana, boleh ceritain lah buat biar semua juga nonton, biar memotivasi buat yang nonton nih. Gimana? Ada. Kebetulan semester 1 kemarin itu ada kakak tingkat yang kayak ngechat terus kayak adek kosong nggak, bisa ngegantiin jadwal ngajar aku nggak waktu itu gitu. Terus kayak bisa nggak ya, masih semester 1, cuman coba waktu itu. Dan beberapa kali lah akhirnya aku kerja jadi guru pendamping khusus. Kebetulan waktu itu siswanya autis di SMPN 18 Bandung dekat Kiara Condong juga. Di situ ya kayak gimana bikin kondusif kelas dengan siswa autis gitu kayak gitu. Terus ada lagi nggak Kak kayak apa yang kayak kakak lagi mahasiswa nih, tapi kayak aku pingin nih kerja sambil gini atau sejurusan kakak atau gimana, ada nggak sih keinginan kayak yang belum kakak capai tapi lagi proses, ada nggak? Ada sih. Kalau sekarang lagi pengen kerja kayak belajar riset bareng dosen gitu, dan sekarang lagi ongoing juga kebetulan jadi perwakilan pendidikan khusus dari jurusan aku buat ngelakuin 2 riset sama dosen. Itu risetnya ada lingkup satu universitas, aku perwakilan dari pendidikan khusus. Ada juga riset yang selanjutnya itu aku perwakilan dari pendidikan khusus juga, tapi lingkup fakultas aja gitu. Jadi itu lumayan kayak masih kuliah tapi bisa riset dosen gitu. Tapi Kak, ngomongin organisasi aku penasaran banget deh. Tadi kan ada tim riset gender. Nah itu pingin tahu lah spesifiknya gimana, pengen dijelasin gimana ceritanya gitu. Tadi kan lebih kayak dijelasin satu-satunya. Nih sekarang pingin yang tim riset gender gimana sih Kak? Perasaan kakak gitu, ngikutin gimana sih? Jadi salah satu organisasi aku itu jadi bagian dari tim riset dari Gender Research Center Universitas Pendidikan Indonesia. Sebenarnya ini itu lebih ke UKM sih. UKM, tapi aku menjadi pengurusnya. Dan kebetulan hal baik dan hal lucu lainnya itu kenapa bisa jadi bagian dari ini tuh kayaknya disebutnya Grid UPI disingkatnya. Kenapa bisa jadi bagian dari Grid UPI itu karena tiba-tiba aku itu waktu itu di chat sama Presma aku, presiden mahasiswa, untuk kayak adek isu concern sama isu kekerasan seksual gak? Adek sama perempuan gak? Terus aku bilang iya. Terus dari situ diajak untuk jadi dari Permendikbud itu lagi bikin rancangan undang-undang tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi. Terus perlu mahasiswa sebagai perwakilan, dan alhamdulillah dari situ aku bareng presiden mahasiswa itu menjadi perwakilan untuk menganalisis RUU itu, rancangan undang-undangnya. Dari situ
kayak aku ditarik lah ke UKM ini, kayak dek ya udah deh, ada risetnya lumayan nih bagus, jadi yuk bagian dari gender. Dari situ ya kita kayak UKM baru dan memperjuangkan apa ya memperjuangkan keselamatan dan keamanan gitu di lingkungan kampus kayak gitu sih. Nah sekarang Revi mau nanya nih kakak mahasiswa yang berprestasi. Nah Revi dengar juga baca-baca CV kakak nih ya, mengikuti pertandingan pidato generasi usahawan UPSI Malaysia. Bener kan kak? Iya. Boleh nggak sih ceritain biar kita yang nonton dengar gimana cerita kakak dari awal sampai bisa juara? Oke. Jadi kebetulan waktu semester 2 itu aku itu terpilih jadi delegasi untuk student action ke Malaysia. Ya. Nah, ke Malaysia itu ke universitas yang menyelenggarakan lomba ini. Tapi sayangnya waktu itu pas banget mau berangkat tiba-tiba ada corona. Jadi nggak jadi dulu gitu. Tapi kan hubungan antara aku dengan teman-teman Malaysia, dengan Universitas Malaysia dan dengan kepercayaan dari prodi udah ada nih. Jadi pas waktu itu dari pihak Malaysia lagi nyelenggarain lomba gitu, terus kayak hubungin aku kayak Anjali kamu mau nggak ikut ini, kan katanya kamu suka kayak ngomong kata-kata terus kayak boleh. Terus kayak di situ bikin kayak secara virtual ya lomba-lomba pidato tentang waktu itu kayak gimana sih corona berdampak sama ekonomi, terus kayak peran kita kayak gimana, solusinya gimana. Dan di situ kebetulan aku juara 1 dari dari kategori antar bangsa gitu. Jadi ada yang memang khusus dari Malaysianya, ada yang khusus dari luar Malaysia, dan aku juara di kategori luar Malaysianya gitu. Keren banget kak. Tapi pastinya kakak ngerasa nggak sih kayak aku minder duluan, aku gimana, ngerasa nggak sih kak, atau kakak udah percaya diri karena ini aku nih, ini aku banget karena aku suka gitu, atau gimana sih kak? Jarang sih ya kayak ngerasa percaya diri full, itu pasti ada kayak ragu-ragunya awalnya juga. Sebenarnya ngerasa nggak mau karena aku nggak begitu tahu dari segi ekonomi itu kayak gimana. Cuman dari teman itu kayak nggak apa-apa coba aja, terus kayak alhamdulillah gitu. Karena apa ya, kalau kita mencoba malah kayak udah nggak penasaran lagi dan kita malah juara kan, terbaik. Benar. Jadi ya buat kalian semua harus dicontoh pokoknya. Harus dicontoh banget pokoknya. Ini kayak banyak banget loh poin yang diambil. Nah sekarang buat penghargaan lagi nih kak, masih lah banyak penghargaannya. Beasiswa untuk anak negeri Lister Club 2020. Ya kan? Waktu itu tuh masih masa-masa pandemi awal-awal. Terus ada tuh aku nemu di Instagram kayak beasiswa belajar bahasa Inggris, karena aku suka bahasa Inggris kan. Aku suka belajar bahasa Inggris, terus kayak tertarik. Dan ternyata ini tuh salah satunya tuh berkolaborasi sama LPDP. Nah LPDP itu itu tuh salah satu impian aku biar bisa dapet beasiswa dari LPDP. Terus kayak aduh masih kejauhan mungkin ya dapat beasiswa dari LPDP, tapi setidaknya dapat dulu deh beasiswa kecil-kecilan dari LPDP-nya gitu. Terus kayak akhirnya daftar beasiswa itu, terus dapet deh gitu, lolos. Dan ya dari situ kayak belajar gimana kelas bahasa Inggris dari segi menulis, speaking, listeningnya. Terus dari situ juga mentoring nih sama alumni LPDP kayak gimana sih beasiswa luar negeri kayak gitu sih. Nah sebelum kita ngomongin lagi presentasi, pingin banget kayak ngejelasin kayak kenapa sih kakak terjun sampai saat ini gitu, kayak apa yang kakak mau dulunya, kayak aku tuh pengen gini, aku tuh pengen gitu. Ada nggak sih atau masih ada yang belum kecapai? Sebelum kita lanjut ke prestasi lagi ya. Kalau yang belum kecapai itu pasti banyak banget ya, kayaknya akan selalu ada hal-hal yang perlu dicapai gitu selama aku masih hidup gitu ya. Tapi memang perjalanan sampai di titik ini alhamdulillah sih sesuai dengan apa yang aku harapkan gitu. Kayak dari jurusan pendidikan khusus juga kayak kenapa pengen masuk jurusan pendidikan khusus, karena dulu aku mikirnya kayak aku belum bisa jadi orang besar nih, tapi setidaknya aku pengen jadi yang bermanfaat gitu. Akhirnya aku masuklah pendidikan khusus, dan itu sih aku kenapa masuk pendidikan khusus, karena aku ngerasa setidaknya aku hidup di dunia tuh ada manfaat untuk orang lain gitu. Iya, benar. Dan ternyata benar juga nih dengan niat awal yang memang
pengen ngebantu ketika aku ada di pendidikan khusus tuh dibantuin aja gitu, dapat rezekinya, lomba-lomba kayak gitu-gitu sih. Dan kayak apapun yang kita takutin, awalnya kita takut akan ekonomi, apakah kita bakal sanggup gak sih aku kalau misalnya mengikuti padahal kan rezeki nggak ada yang tahu ya. Bener banget. Malah kayak apa yang nggak kita sekarang misalnya kita nggak tahu nih ke depannya gimana, tapi kadang-kadang kalau misalnya anak muda sekarang nggak banyak sih, tapi kayak ada aja yang kayak ya aku takut loh, takut duluan. Harusnya jangan kayak gitu ya. Jangan dulu sih. Pokoknya kita harus percaya aja kalau misalkan niat kita buat nyari ilmu itu kan ibadah, masih sih gitu. Tuhan kita nggak bantu kita untuk ya struggle atau berjuang dalam hal itu gitu. Jadi gas aja dulu gitu. Nah, sekarang balik lagi nih, banyak banget prestasinya. Mahasiswa berprestasi pendidikan khusus tahun 2020 sampai 2021. Nah, itu di kampus kan, masih di luar kampus. Nah, ceritain boleh nggak sih? Boleh. Ya. Jadi alhamdulillah baru-baru banget nih beres bulan ini mungkin atau bulan kemarin, dan sampai finalis sih. Jadi aku finalis mahasiswa berprestasi tapi masih lingkup fakultas. Jadi setiap tahunnya itu adalah di mahasiswa itu ngirim mahasiswa berprestasi dari tiap universitasnya. Tapi diseleksi dulu nih dari jurusan ke fakultas ke universitas, dan dari perwakilan jurusan pendidikan khusus itu alhamdulillah aku, terus ketika dilombakan alhamdulillah sampai ke finalis. Tapi untuk sampai ke universitas masih belum rezekinya, tapi di situ alhamdulillah sih membuka dapat pengalaman terus kesempatannya itu jadi melebar gitu. Alhamdulillahnya segitu. Gak jadi masalah lah ya. Jadi masalah. Pasti nanti juga pasti mencoba lagi ya nggak sih? Kayak apalagi kita masih muda, banyak panjang banget gitu kan jalannya. Betul. Nah ini nih pertukaran pemuda Asia ke Singapura 2019. Gimana tuh ceritanya? Tapi kan ini udah pandemi belum sih? Ini sebelum 2019 pas 19. baru aku semester 1. Semester 1. Gimana coba ceritain? Jadi semester 1 itu kan belum sibuk sama organisasi kan, karena kebetulan baru bisa masuk organisasi itu semester 2. Nah terus balik lagi nih, kalau aku tuh suka sama belajar bahasa Inggris. Nah waktu itu ngeliat-liat kayak aduh aku pengen banget nih ke luar negeri tapi dibayarin orang gitu. Gak mau pakai yang bayar deh gitu. Gimana ya caranya, uang aku nggak punya tapi mungkin aku bisa pakai ilmu aku gitu. Terus akhirnya scrolling Instagram. Jadi buat teman-teman juga kalau Instagram tuh banyak banget platform yang situs-situs yang seru gitu buat dapat prestasi gitu. Iya bukan cuman kayak hiburan doang, tapi ada pendidikan, ada yang pasti dipergunain dengan baik lah ya gitu. Betul banget. Nah aku kebetulan waktu itu alhamdulillah tuh nemu kayak ada nih bisa ke Singapura dengan syaratnya ini seleksinya gini kayak bisa nggak ya gitu, kayaknya susah banget deh. Cuman ya udah deh nggak apa-apa. Terus waktu itu daftar pakai uang sendiri, terus karena uang sendiri gitu semester 1 yang uangnya belum dapat pendapatan lebih gitu. Jadi kayak gimana caranya dia harus lolos gitu, karena aku nggak mau rugi gitu ngeluarin uang gitu. Terus akhirnya belajar baca aku sampai kayak ke perpustakaan juga, karena kita kan kayak harus belajar tentang budaya Singapurnya. Pasti aku belajar juga tentang budaya Singapura. Terus kayak tes yang terakhir pakai bahasa Inggris. Terus kayak alhamdulillah nah waktu itu lolos lah jadi 150 besar. Nah waktu itu tapi karena 150 besar ini kebayarinnya itu 50% aja. Akhirnya aku ngajuin proposal ke jurusan, ke universitas, dan alhamdulillah didukung. Sama universitas juga dibantuin dananya, untuk sisa kurangnya sama jurusan dikasih dana untuk jajannya gitu. Ada lebih gitu kayak waduh makasih. Jadi alhamdulillah tuh kesampaian kesana tuh udah tahu tenang aja gitu. Jadi kesampaian tuh jalan-jalan ke luar negeri gak bayar gitu. Kayak gitu. Tapi rasanya gimana sih, kayak apa sih, kayak kesannya gimana sih? Bisa ya keren banget lah aku aja loh ya dengannya. Aduh aku insecure banget lah. Gimana sih kayak tiba-tiba di sana kayak ngerasa bangga nggak sih sama diri sendiri atas apa yang udah dilewatin? Kayak aku susahnya lah ke kampus gimana sih? Rasanya bersyukur banget dan gak pernah nyangka, pernah di posisi pas di Singapura kayak ngeliat kaki, ya Allah aku di tanah Singapura gitu. Ya Allah aku nginjek Singapura gitu. Kayak gitu gak nyangka juga, apalagi perjuangan ke Singapura itu awalnya
mau nyerah aja karena waktu itu bantuan dari universitas kan proposal itu Iya. lama ya ngelewatinnya, agak lama, tapi ternyata ketika diusahain nyampe juga nih ke Singapura. Dan di sana kayak aku bisa ke NTU waktu itu ke Nanyang University, dan itu kan universitas yang salah satu yang terbaik lah di Asia gitu. Dan aku belajar kayak pendidikan di Singapura kayak gini ya, environmentnya kayak gini. Terus kayak aku juga belajar budaya-budayanya, terus ketemu banyak banget teman dari UGM, UI, banyak banget. Jadi di situ benar-benar gak nyangka, dan aku rasa di situ tuh ngebuka banget pikiran aku bahwa aku bisa loh gitu. Terus kayak aku mampu loh kayak gitu sih. Nah gitu pastinya kayak kita tuh udah dibiayain, tinggal enak di sana, udah banyak teman juga, kayak sambil nuntut ilmu sambil belajar gak sih kayak gitu ya? Bener-bener gitu banget kayak gitu. Dan kayak dampaknya tuh berkelanjutan, kayak alhamdulillah jadi dosen-dosen itu pada menghargai aku gitu. Kayak Andili ya yang waktu itu ke situ gitu. Selanjutnya kalau ada project apa-apa tuh ke Anjali, kayak waktu itu ada kuliah umum, terus pembicaranya tuh dari luar negeri, terus kayak Anjali bisa jadi translator gak? Kayak gitu kan, jadi kayak aduh Anjali banget, aduh Anjali lagi. Terus juga aku rasa itu jadi salah satu modal yang mendukung aku bisa lolos exchange ke Malaysia waktu itu. Kayak gitu sih, jadi banyak banget manfaatnya. Jadi saling bersangkut paut ya. Jadi kalau berprestasi itu jangan kalau mau coba hal baru tuh atau belajar hal baru, jangan tanggung, jangan kayak takut mikir-mikir ini padahal ternyata semua itu pasti bakal berdampak banyak gitu, atau kebaikan gitu. Nah, stop dulu di prestasi. Aku ingin tanya nih, kan zaman sekarang nih, kita Andili umur berapa sih sekarang? Sekarang 20 tahun. 20 tahun yang katanya kata orang tua kayak udah cukup lah gitu. Kayak setuju nggak sih? Kayak kalau aku pribadi nih, aku nggak setuju dong. Kayak aku tuh perempuan, aku juga bisa loh berkarir gitu. Kayak setuju nggak sih kalau tiba-tiba kayak udahlah nikah aja, udah nggak usah kerja gitu, gimana nggak sih? Iya. Apa sih tanggapannya kalau misalnya ngomongin kayak gitu? Tanggapannya pastinya sama sih, aku juga nggak setuju gitu. Terlepas dari prinsip gimana orang lain, tapi dari segi menikah apapun itu kan modalnya banyak banget. Kita juga di umur 20 ini menurut aku benar-benar banyak banget ladang gimana kita ngegali kebaikan, jadi orang yang bermanfaat, jadi orang yang pintar, jadi orang yang mandiri. Yang menurut aku itu bekal yang harus kita ambil dulu sebelum kita tuh ke menikah gitu. Jadi ketika ada orang yang stop mimpi kamu, ya cuman kamu loh yang berhak stop mimpi kamu, nggak orang lain gitu. Jadi jangan sampai deh gitu kayak berhenti belajar gitu, karena ketika menikah pun menurut aku itu belajar lagi gitu. Kayak bukan kayak berhenti gitu. Iya, bukan berhenti, kayak malah kayak beban tuh makin banyak, dan itu awal hidup yang baru lagi gitu. Jadi menikmati masa muda lah, banyak banget jadi kesempatan. kayak lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Iya nggak sih, kayak gitu. Jadi kayak nanti masa depan tuh tinggal kayak menuai hasil. Sekarang kayak nggak apa-apa belajar yang tinggi, bekerja, berkarir, kayak pasti dapat dapat buahnya lah nanti kita ya. Apalagi kan katanya jodoh cerminan diri ya. Iya. Ketika kita berkualitas sekarang kan berarti membantu kita untuk mendapatkan jodoh yang berkualitas juga. Jadi jangan sampai langsung nikah kalau kita belum siap gitu. Kadang-kadang kan kayak kayaknya aku udah mau nikah aja deh, kayak capek, kayak belajar terus kan, padahal bukan gitu ya. Maksudnya kayak kita menikah juga pasti masih terus kan belajar, kayak sampai sekarang aja udah tua masih kuliah, kan nggak apa-apa ya maksudnya. Apalagi katanya kalau nikah tuh nggak ada sekolahnya gitu, jadi susah makanya gitu. Langsung kita balik lagi ke prestasi, masih banyak kok. Iya. Fair and Lovely bintang beasiswa 2019. Iya, itu yang tadi aku mention di awal sih, pas kayak nggak bisa kuliah, terus akhirnya dapat beasiswa, dan alhamdulillah banget dapat beasiswa yang waktu itu tuh pendaftarnya tuh ada 40.000 lebih, yang kepilihnya tuh cuma 40 orang. Jadi waduh, keren banget. Aduh, itu kayak disaring banget dan itu susah banget, kayak seleksinya seleksi administrasi, terus ketika seleksi administrasi ada lagi administrasi, terus udah kayak gitu kita itu wawancaranya tuh kadang wawancara itu jauh. Waktu itu aku di kota apa, wawancara di apa, jadi waktu itu agak jauh. Terus udah wawancara, kita tuh nggak langsung di ACC, tapi pihak beasiswa tuh datang ke rumah, wawancara keluarga kita, ngeliat gimana keadaan keluarga kita. Udah kayak gitu, nggak berhenti lagi di situ. Terus udah kita itu kan home visit ya disebutnya.
nanti pas pengumuman SBM kita tuh harus lolos jurusan dan universitas yang sesuai kita sebutin di wawancara. Itu kan susah ya, maksudnya kadang kita ganti pilihan gitu. Ternyata alhamdulillah waktu itu aku di wawancara nyebutin pengen pendidikan khusus UPI, lolos pendidikan khusus UPI, jadi kayak langsung juga lolos beasiswa. Kebayang lah ya apa yang kayak takut gimana tapi kebayang lah ya pasti ada lah ketakutan kayak kita manusia lah pasti punya kayak gimana ya itu juga ya kan pasti tapi harus buang jauh-jauh buat kalian semua yang pingin sukses juga kayak Teh Andili. Aduh amin. Terus ada lagi nih tahun 2018 National Debat and Speech Contest. Ya nggak sih bacanya gitu kan? 2018. Gimana sih itu? Masih bersangkutan paut gitu dengan yang awal-awal. Itu awal banget itu. Iya sih 2018 ya ini awal perjuangan dari yang tadi kita ceritain. Itu SMA kelas 3. Oh, SMA. Iya, SMA kelas 3. Terus kan memang aku tadi senang belajar bahasa Inggris itu. Terus kayak waktu itu pengen banget, semangat banget karena aku di Tasik itu kebetulan agak jarang ada sesuatu atau event tentang bahasa Inggris. Jadi pas tahu, wah itu padahal jauh dari rumah, terus kayak OTW aja langsung gitu, OTW langsung. Terus kayak dari situ tuh tiba-tiba dari banyaknya peserta, terus kayak siapa yang berani ke depan debat. Jadi kayak kita debatnya tuh di depan peserta banyak gitu loh. Terus kayak udahlah guys aja gitu. Terus aku gitu. Terus kayak waktu itu tema debat itu tentang kayak setuju nggak sih kalau ada kekerasan atau fisik dalam pembelajaran gitu. Terus kayak oke lah akhirnya debat-debat di situ. Dan di situ tuh aku ngerasa benar-benar di titik yang aku belum percaya sama diri aku sendiri gitu. Masih kayak ragu aku tuh gimana sih? Jadi kayak tapi ya udahlah gitu. Terus pas akhirnya waktu itu kayak mau pengumumannya siapa sih yang menang gitu ya. Terus aku kayak nutup mata terus bilang dalam hati kayak ya Allah boleh nggak sih momen ini jadi momen dimana bikin aku percaya bahwa aku tuh bisa gitu. Tiba-tiba datang kayak yang menang Andili kayak wah serius gitu kayak iya aku merinding loh hari ini saya merinding loh. Terus itu aja ngerasa kayak oh aku worth it ya gitu, kayak aku bisa ya, aku mampu ya. Terus kayak di situ teman-teman juga kayak langsung kayak nge-SW-in kayak apresiasi. Terus bapak juga kayak ya yang awalnya bangga dong gitu ya, yang awalnya juga nggak begitu lagi sibuk kerja, tiba-tiba kayak tahu akunya punya prestasi jadi melek ke aku gitu. Dari awal kan itu karena keinginan sendiri dong pasti awalnya nggak mungkin lo kayak ayo cepet-cepet Adili nggak gitu konsepnya. Nah setelah kita cerita-cerita dari semua prestasi, aku pengen tahu kayak ada nggak sih orang yang ya kayak memotivasi kayak yang kasih semangat terus di balik ini semua, ada nggak sih? Ini kayak aku kayak penasaran siapa ya di balik ini, selain ya pasti orang tua pasti dong, orang tua pasti, dan kayak itu mah kayak kita ngelakuin apapun juga buat orang tua, dia nggak sih kayak kita mau ngebanggain selain diri sendiri ya pasti buat orang tua dong. Nah selain orang tua ada nggak sih kayak ya ngerti lah. Ada nggak sih kayak gitu? Jawaban serius aja ya. Kalau jawaban seriusnya ada dua orang atau dua sosok yang benar-benar berpengaruh ke aku, itu adik aku sama oma aku. Itu sih maksudnya yang kayak aku pegang erat banget gitu. Kayak karena aku mungkin anak pertama gitu, terus kayak jarak aku dan adik aku agak jauh, jadi mungkin harus memberikan contoh gitu ya. Dan ketika nanti aku kerja juga berarti tanggungan untuk adik-adik aku masih panjang. Apalagi jadi anak pertama ya. Anak pertama. Jadi kayak di situ itu sih, jadi kayak ketika misalkan aku mau jatuh, aku mau nyerah atau mau apa tuh kayak jangan sampai deh adik aku ngerasain yang aku rasain gitu. Jadi kayak aku berjuang dulu, pokoknya setidaknya hidup adik aku setidaknya lebih baik deh gitu, kayak gitu. Jadi itu sih yang memotivasi. Terus kalau oma itu jadi sosok ibu gitu, bukan nenek lagi tapi jadi kayak ibu. Dan beliau tuh sering banget ngedoain aku, kayak seringlah nunjukin gimana sih perhatiannya ke aku gitu. Kadang kalau sakit ada aku, tiba-tiba kayak senyum gitu, senyum kayak kan terharu ya. Jadi orang tua, adik dan oma itu tuh sosok yang ada di garda terdepan untuk aku banggain dan aku bantu gitu. Kayak gitu sih. Buat teman tersendiri ada nggak sih kayak kan kadang ada aja tuh temen yang kayak udahlah ayo kita main. Pasti kan ada jadi kendala, walaupun kayak kita juga senang, siapa sih yang gak mau punya teman banyak kan. Tapi kayak ada nggak sih ada temen yang support, ada juga yang kayak cuma ngajak hura-hura. Ada nggak sih yang kayak gitu? Alhamdulillah banget.
di semester 3 ke 4 itu nemuin circle yang bener-bener membangun banget Iya, gitu. iya. Dan ternyata di situ paham banget support system tuh penting banget. Di situ aku ada deh, aku sebutin gitu ya. Iya, Ada boleh. Anggi, ada Nida, 2 orang gitu. Halo Anggi, Nida gitu ya. 2 orang itu tuh support banget aku. Jadi kita tuh selalu bikin, misalkan lagi diskusi, bikin project yuk kayak gitu. Iya, iya. Terus kayak Positif lah ya. positif, terus kayak ada isu apa-apa, kalian tahu nggak sih ada isu ini menurut kalian gimana, aja kayak kita diskusi, kita bikin project. Terus kayak baru-baru banget kita juga bikin kemarin malam kayak kita tiap hari baca buku yuk. Terus kita 2 minggu sekali ketemuan, terus kita sebutin storytelling tentang buku yang kita baca apa gitu. Kan itu tuh hal kecil tapi kayak nggak semua orang tuh pertemanan tuh bisa mikir ke arah sana, dan aku dapat circle itu dari mereka gitu. Kayak gitu sih itu. Terus keren banget, aduh. Aduh, aku kapan punya teman kayak gitu. Teman kan kadang-kadang anak udah zaman sekarang kayak yaudahlah kalau lu mau belajar sok aja gitu. Kalau misalnya main ayo, kalau main ayo, padahal nggak kayak gitu ya, padahal saling aja lebih ya. enak gitu kalau saling malah. Jadi main bareng, belajar bareng, berkembang bareng, tumbuh bareng. Jadi kalau satu berprestasi, yang bangganya itu semuanya gitu, karena ngikutin dari awal. Jadi lebih kerasa apa ya, suka duka barengnya. Suka dukanya dapat banget ya, kayak daripada kayak masing-masing. Tiba-tiba datang cerita sedih kayak udah enggak ya, sekarang udah kayak tak tahu gak aku dapat lomba nih, aku dapat ini gini lebih kayak gitu ya. Nah, di sini ada pengalaman sukarelawan. Emang suka juga. suka Ceritain dong. Yuk, apa ya, sukarelawan. Waktu itu sempat gelisah sih, ngerasa kayak aku organisasi aktif, aku di akademik aktif, mungkin aku juga dipercaya jadi mahasiswa berprestasi, tapi impact aku buat lingkungan apa sih? Kayak jadi beban juga gitu. Kayaknya semakin banyak kepercayaan orang ke aku, maka harusnya aku semakin banyak bermanfaat juga gitu ke orang. Dan situ pengen deh coba-coba ikut kayak volunteer seperti kayak gitu. Terus waktu itu kecil-kecilan ya ikut camp, ngejebarin kampanye tentang anti bullying. Terus waktu itu juga pas semester awal-awal kayak bagi-bagian sembako ke disabilitas. Itu lumayan seru juga. Terus kalau sekarang itu aku jadi pengajar sama pengurus di Rumah Belajar Gartala. Itu baru banget dirintis, dan kayak ngerasain nih gimana rasanya ngerintis sesuatu dari nol. Terus kayak nyari anak kecil buat mau diajak belajar tuh ternyata susah, padahal maksudnya secara logika mereka juga butuh gitu, tapi kita juga butuh, tapi ternyata ya pendidikan tuh memang harus disebarkan sesusah apapun itu gitu. Kayak gitu sih. Nah, kalau buat teman-teman nih yang nonton, dari semua cerita pasti banyak banget ya yang diambil. Tapi pingin dong kasih tipsnya buat teman-teman yang baru mau kayak aku mau tapi ragu, tapi aku pingin nih kayak kakak Andili. Gimana nih, kasih tahu dong apa ya motivasinya gimana. Kasih. Pertama sih kayak kalian harus tahu kayak di kapanpun itu kalian cuman punya diri kalian sendiri gitu. Jadi ya udah, kalian harus punya keberanian untuk diri sendiri, sayang sama diri sendiri, merjuangin diri sendiri gitu. Jadi ketika pengen apapun itu nggak apa-apa, coba dulu. Jadi kemenangan itu proses, tapi kemenangan itu bonus, tapi usahanya itu kan yang lebih penting ya dari prosesnya. Terus kayak jangan takut, terus kayak lawan aja rasa nggak percaya dirinya. Terus kayak temuin teman-teman yang mendukung, lingkungan yang mendukung. Terus apalagi ya, selagi masih muda dan ketika kalian di perkuliahan bakal banyak banget opportunity gitu. Kayak dari segi organisasi, lomba, pengalaman itu, dan menurut aku manfaatin itu gitu semaksimal mungkin, karena nanti udah umur kayak apalagi kalau udah nikah gitu tadi ya, aduh susah gitu, banyak banget godaannya pasti, banyak banget godaannya, jadi manfaatin dari sekarang gitu. Nah gitu guys, teman-teman, buat yang nonton dari awal sampai akhir tadi ke Andili, yang mahasiswa berprestasi, pastinya kalian harus banget diambil yang baiknya, dan pasti ini baik semua sih ya. Amin. Dan pokoknya buat kalian yang baru mau mengikuti lomba atau maksudnya kayak yang pingin jadi sukses, harus terus maju, jangan pernah patah semangat, dan ikutin terus acara kita Mau Jadi F. We help you to become professional. Bye.